Iya, Ferdi, kalau di beberapa wilayah di Indonesia tadi di Semarang sedang banjir sehingga tahan dulu acara tahun barunya. Kalau Ferdi sudah ada rencana di hari pertama tahun 2023? Kayaknya belum, masih kurang tidur ya. Nah, masih kurang tidur ya, oke. Ini jika Anda hari pertama tahun 2023 ini berencana jalan-jalan, kalau Anda mager alias malas gerak tapi ingin lihat suasana laut, bisa berkunjung ke akuarium raksasa di utara Jakarta. Ya, kenapa harus ke sana Dea? Karena di sana Anda juga bisa tahu bagaimana satwa dirawat dan diberi pakan. Nah, kami akan ajak Anda melihat lebih dekat dinamika aktivitas pengurus satwa penghuni akuarium raksasa dalam segmen Inspirasi Akhir Pekan. Libur akhir pekan, sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga. Seperti di sini nih, pengunjung bisa melihat segala aktivitas satwa, mulai dari penyu, ubur-ubur, dan ikan hiu. Total ada sekitar 20.000 ekor biota air tawar dan laut yang ditempatkan pada puluhan kolam terpisah. Dan yang jadi favorit pengunjung, tentunya akuarium utama. Di akuarium yang mampu menampung 5 juta liter air laut ini, ada puluhan ribu ekor ikan yang bisa dilihat pengunjung. Kali ini saya tidak hanya jadi pengunjung, saya akan menjadi pengurus satwa serta akuarium raksasa. Wah, sebentar lagi jadwalnya hewan-hewan ini akan makan, dan makannya itu sehari 2-3 kali dan harus bergizi, segar, dan juga bervariasi. Kemarin kan sempat tuh ketika lagi pandemi tutup dalam jangka waktu tertentu, tapi makannya juga tetap dijaga. Kita akan persiapkan dulu makanannya di ruangan ini. Wes, sudah selesai ganti baju, kita sudah akan siap-siap untuk langsung ke fish tanknya. Sebenarnya saya sudah ganti baju dari tadi, kenapa? Karena supaya cepat, ikan sudah lapar. Si Bang, saya taruh sini ya. Siap-siap, kita siapin buat makannya ya Bang ya. Iya. Ada beragam jenis ikan yang bisa digunakan sebagai pakan biota laut penghuni akuarium utama ini. Dua di antaranya adalah gurita dan ikan kembung. Pakan beku ini kita cairkan terlebih dahulu. Bagian pencairan ini sekaligus menjadi quality control untuk memastikan pakan untuk biota air di akuarium raksasa terjaga kualitasnya. Salah satu ciri pakan yang masih memiliki kualitas baik adalah insang berwarna merah, tidak berbau menyengat atau mengeluarkan lendir. Kalau sampai memakan pakan yang tidak layak, wah bisa menyebabkan apa ya? Dampaknya itu biasanya sakit, dia entah itu kena penyakit susah makan, atau kualitas airnya juga terganggu jadinya gara-gara pakannya jelek, jadi kualitas terganggu, menimbulkan jadi banyak kutu, kuman-kuman di situ. Ini gurita, bagian kepalanya doang sebesar ini, dan ini yang tidak boleh sampai termakan. Ini apanya sih Bang? Ini adalah kotoran, terus sama tinta buat pertahanan tubuh si gurita sebenarnya. Dan nggak boleh kemakan ya? Nggak boleh ada di dalam akuarium sebenarnya. Sip, terakhir kita pisahkan berdasarkan ukuran potongan ikan. Ada 2 jenis, ada yang one bite size, ada juga yang masih dalam kondisi utuh. Kalau yang one bite size itu biasanya untuk ikan-ikan yang masih anakan ya Bang ya? Iya. Yang kecil-kecil, dia bisanya makan yang kecil-kecil, langsung sekali hop. Nah, kalau yang lagi di fish tank yang gede-gede kayak penyu, apalagi yang besar-besar ya ikannya ya, makannya harus yang full biar kenyang. Campurkan semua ke dalam ember besar ini. Hari ini ada ikan selar, kembung, tongkol, gurita, dan udang. Saat memberi makan, kita wajib mengenakan peralatan selam. Ada tangki oksigen, fins, masker, dan yang tidak boleh ketinggalan, sarung tangan. Kalau yang sering diving dan lain sebagainya pasti tahu deh. Kalau ada rambut nyangkut satu, waduh, bocor. Bocor halus, susah ditambel. Oke Bang. Sudah ada yang nah, tarik gini ya. Kayak gini ya? Iya, tarik. Satu ember pakan yang dibawa penyelam memiliki berat 25 kg. Jadi kalau kita bawa 2 ember, total beratnya menjadi 50 kg. Ini bisa untuk sekali makan ya. Dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan lebih dari 200 kg pakan. Saya langsung diserbu nih.
Untuk pemula seperti saya, cara paling aman memberi pakan adalah dengan cara disebar. Sebarnya juga jangan hanya di satu titik saja. Semua dilakukan agar penghuni akuarium raksasa mendapat makanan secara merata. Pemberian pakan alias feeding time ini jadi atraksi untuk pengunjung sekaligus memperoleh informasi mengenai jenis-jenis ikan di tempat ini. Oh ya, saya lanjut lagi ya ke beberapa titik lain untuk menghabiskan makanan yang saya bawa. Setelah 30 menit di dalam air, saya naik ke atas untuk beristirahat dan bersiap menjalani pekerjaan selanjutnya. Bagi saya, menjadi pengurus akuarium raksasa dengan ukuran lebih dari 900 meter persegi sangat menguras energi. Akuarium ini merupakan salah satu akuarium indoor terbesar di Indonesia. Oke, sikat, selang untuk vakum dan alat berpegangan pada kaca sudah tersedia. Berarti kita bisa lanjut ke pekerjaan berikutnya. Panjang lorong di bawah akuarium raksasa mencapai 80 meter. Lorong ini harus dibersihkan secara berkala agar pengunjung nyaman saat melihat beragam satwa air hilir mudik di atas kepala mereka. Selain kaca, saya juga harus membersihkan kotoran biota laut yang menempel di karang tiruan. Menyikatnya harus perlahan dan dilakukan satu arah agar tidak merusak karang. Selain memberi pakan dan membersihkan akuarium, saya juga harus bisa mengetahui adakah ikan atau biota laut lain yang sedang sakit. Salah satu petunjuknya adalah satwa berada di sudut karang, pasif ketika didekati, atau berenang namun tidak seimbang, seperti miring ke kanan atau ke kiri. Nah, jika ada yang sakit, lekas bawa ke tempat karantina. Wah, lihat nih, banyak anak-anak yang menyapa saya. Oke, kita bergaya dulu ya. Ada beberapa satwa air yang masuk ke dalam kategori predator di tempat ini. Seperti piranha, arwana, sampai yang jadi favorit pengunjung, ikan hiu. Oke, ini kayak buat ngasih tahu kalau sudah waktunya feeding time. Bedanya kali ini saya nggak turun karena resikonya tinggi. Nanti yang turun pun harus yang punya pengalaman bertahun-tahun dan juga tetap menggunakan baju armor karena bakal di gitu. Jadi saya dari atas saja mantau sambil belajar untuk feeding di lain waktu. Ada dua jenis hiu yang ditampilkan, nose shark dan black tip dewasa. Ini alasan kenapa saya harus memiliki pengalaman dan sertifikasi khusus sebelum menjadi penyelam dan bisa bertatap muka langsung dengan predator yang satu ini. Kita kan ngasih nih, dan nyedot. Kita harus cepat juga tangannya, menarik. Kalau enggak, Ya kena tangan. Tapi kalau pakai baju ini kan nggak apa-apa kalau begini. aman ya. Paling naik biru-biru aja gitu doang. Memar-memar karena gigitan ya. Berarti kebayang ya kalau nggak pakai baju ini tuh sekali gigit wah bisa resikonya tuh aduh ngeri. Dan sebelum bertugas memberi pakan, penyelam harus menggunakan satu set shark suit yang terbuat dari stainless steel. Wah, pasnya tenang sekali ya. Jangan lupa beri pakan secara merata. Selain memberi makan, membersihkan akuarium hingga merawat bila ada yang sakit, tugas lain yang tidak kalah penting adalah memastikan air sesuai dengan habitat asli biota ini. Kalau jernih kan belum tentu sehat, tapi kalau udah kualitasnya udah sesuai dengan parameter kualitas air yang diinginkan, jadi kondisi airnya pun akan sehat. Jadi itu yang pertama, kualitas air. Yang kedua adalah pakan, pemberian pakan. Pemberian pakannya juga harus jangan sampai dia itu telat makan. Letih saya setelah bekerja seharian terbayar lunas ketika melihat kaca-kaca di lorong sudah bersih. Biota laut ini kini sudah kenyang serta memastikan tidak ada satwa yang sakit hari ini. Sungguh pengalaman yang menyenangkan. Ya Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.